Liburan keluarga ini pun jadi sebuah bencana ketika air laut tiba-tiba saja menghilang dan posisi kapal berada di padang pasir yang dulunya adalah dasar lautan. Awalnya keluarga Tom beserta istri dan anak-anaknya sedang berlibur di lautan Karibian. Saat sedang asik-asiknya berenang, tiba-tiba Julia merasakan sesuatu di dalam air. Akan tetapi saat dia melihat di sekelilingnya tidak ada gangguan apapun. Dan bahkan air lautnya sangat tenang. Setelah beberapa detik, Julia lagi-lagi merasakan sesuatu dan saat dirasakan, ternyata itu adalah arus laut yang mulai menyeret Julia menjauh dari kapal. Nggak cuma itu saja, kompas di dalam kapal juga mulai bertingkah aneh dan terus-terusan berputar-putar tanpa henti. Julia kemudian berteriak meminta tolong sekencang-kencang mungkin. Namun Casey yang sedang memutar lagu tidak mendengarkan teriakan ibunya itu. Begitu pula dengan Tom dan Ben yang sedang strike ikan besar. Tapi untungnya Tom segera sadar dan mendengarkan teriakan Julia. Di sini Tom segera meminta Casey untuk mendekatkan kapalnya ke arah Julia. Setelah jarak sudah sangat dekat, Tom kemudian terjun ke lautan untuk menyelamatkan sang istri. Setelah mengangkat Julia kembali ke kapal, Julia memberitahukan keluarganya kalau dirinya tiba-tiba terseret menjauh seolah-olah air laut ini berjalan ke arah selatan. Di malam harinya mereka kemudian merayakan pesta ulang tahun Ben yang ke-13. Ben kemudian mendapatkan hadiah dari Tom dan Julia, sebuah laptop yang memang sudah diidam-idamkannya. Setelah pesta perayaan selesai, Casey kemudian mendapatkan video call dari pacarnya bernama Andy. Ketika keduanya sedang asik menanyakan kabar masing-masing, tiba-tiba Casey melihat badai petir yang mengerikan yang muncul di belakang Andy. Andy pun meyakinkan Casey bahwa badai itu tidak berbahaya. Namun ketika badai mulai mendekat, sinyal mereka tiba-tiba terputus. Hal ini pun membuat Casey panik. Dia pun memberitahukan Tom kalau kota telah dilanda badai besar. Tetapi belum sempat mencari tahu, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti cerot-cerot dan saat mereka keluar, suara itu ternyata dari kawanan paus yang bertingkah aneh, di mana salah satunya tidak sengaja menabrak bagian bawah kapal. Karena takut ada kebocoran, Tom pun memutuskan menyelam untuk mengeceknya. Namun setelah Tom kembali, entah kenapa Tom mengalami luka di bagian bahunya. Julia yang merupakan seorang dokter kemudian menjahit luka Tom. Sembari dijahit, Tom menjelaskan bahwa plat di bagian bawah kapal mengalami kebengkokan. Sementara itu, Casey mencoba mencari sinyal untuk menghubungi pacarnya. Berbagai cara dilakukan keluarga ini yang nampak mulai panik karena radio komunikasi mereka sama sekali tidak ada yang menjawabnya. Seolah-olah tidak ada manusia lain selain diri mereka. Dikarenakan baling-baling kapal mengalami kerusakan, Tom pun mulai menyimpulkan kalau mereka sekarang sedang terdampar. Di saat itu juga tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari atas dan saat dilihat, ternyata suara itu berasal dari benda-benda bercahaya yang jatuh dari langit. Melihat benda-benda itu mulai jatuh semakin dekat, Tom pun nekat menyalakan mesinnya dan berpindah tempat untuk menghindari kejatuhan benda itu yang diduga sebagai meteor. Tetapi seiring berjalannya waktu, angin malah semakin kencang sehingga membuat kapal mereka berguncang-guncang, layaknya berada di atas ombak tsunami. Akibat dari guncangan tersebut, Tom dan Julia terluka, sedangkan Casey muntah-muntah. Tom kemudian mencoba menyalakan sinyal bantuan, namun ombak semakin kencang dan layar pun menjadi gelap. Di pagi harinya, kapal terlihat sudah tenang. Tom beserta keluarganya pun segera bangun untuk memeriksa keadaan kapalnya. Namun begitu mereka keluar dari kapal, tempatnya dibuat bengong dengan semua air laut yang telah menghilang. Dan kemungkinan besarnya, 99% manusia tidak ada yang selamat. Mendengar fakta ini, Casey pun sangat syok, karena artinya pacarnya sudah meninggal. Julia kemudian mulai mengumpulkan perbekalan, sedangkan Ben menerbangkan balon sisa pesta semalam agar para penyintas yang selamat bisa melihat keberadaan mereka. Tom kemudian iseng mengirim sinyal radio. Siapa tahu ada yang menjawabnya. Dan saat ditunggu beberapa menit, ternyata ada seorang pria yang menjawab komunikasi radio dari Tom. Pria itu bernama Nuto yang merupakan kapten kapal selam kecil. Di mana sebelum bencana, Nuto dan satu rekannya sedang menjalankan misi di dasar laut. Dan itulah mengapa Nuto masih selamat. Nuto kemudian memberitahukan Tom bahwa dirinya melihat tanda-tanda gerakan sistematik yang menandakan kalau kutub akan berbalik ke semula, sehingga lautan akan kembali dalam waktu sekitar seminggu lagi. Maka dari itu, Nuto menyarankan Tom beserta keluarganya untuk mencari tempat yang lebih tinggi, karena perpindahan air laut akan menciptakan mega tsunami yang sangat tinggi. Karena Tom dan Julia adalah orang tua yang mementingkan kehidupan anak-anaknya, Tom pun menanyakan kepada Nuto apakah dia bisa menyelamatkan kedua anaknya. Ketika mereka sedang berkemas, tiba-tiba Tom melihat seorang pria dengan seekor anjing yang sedang berjalan ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Tom pun segera pergi ke pria tersebut untuk menawarkan sedikit air. Tom lalu mendapati kalau pria itu terluka di bagian kakinya.
Ketika Tom hendak mengajak si pria ke kapal untuk mengobati lukanya, tiba-tiba saja pria itu malah menyerang Tom. Melihat suaminya tewas di depan mata, wanita ini pun sangat terpukul. Sungguh pembunuh itu tidak punya rasa kemanusiaan. Julia lalu memberikan flare gun kepada Casey dan menyembunyikan Casey serta Ben ke dalam bangku. Sedangkan dirinya bersembunyi di balik toilet sambil memegang pisau untuk berjaga-jaga. Pria itu kemudian berhasil mendobrak pintu kapal, lalu mengambil makanan milik Julia. Setelah itu dia berusaha menemukan Julia. Tapi untungnya Julia sudah pergi terlebih dahulu melalui lubang dan bersembunyi di bawah kapal. Sayangnya anjing milik pria itu muncul dan menyerang Julia, yang membuat Julia terpaksa membungkam anjing itu. Melihat anjingnya yang terkapar, pria ini pun semakin murka. Dia lalu sangat bernafsu untuk mendapatkan Julia. Sampai akhirnya Julia pun ditangkap oleh pria ini. Melihat ibunya hendak dihabisi, Casey pun memberanikan diri menembak pria itu menggunakan flare gun. Tembakan itu berhasil menjatuhkannya, tapi percikan api yang dihasilkan mulai membakar seisi kapal. Julia segera mengambil semua peralatan dan perbekalan. Setelah itu dia pergi membawa kedua anaknya. Di saat ketiganya sedang meratapi kematian Tom, tiba-tiba pria tadi keluar dari dalam kapal. Lalu tidak berpikir panjang, Julia, Ben, dan Casey pun berlari sekencang mungkin tepat saat kapal itu meledak. Ketiganya melintasi bukit-bukit karang dan beristirahat di ngarai bebatuan. Di sini Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri karena menerbangkan balon yang membuat pria itu datang. Namun Julia mengatakan kalau itu bukanlah salah Ben. Tetapi karena pria itu masih mengikuti mereka, Julia pun mendesak Ben untuk melanjutkan pelarian mereka. Singkat cerita, mereka melewati ratusan tong berisi limbah beracun. Mereka juga melewati tumpukan sampah lautan yang berkumpul di atas bukit bebatuan. Di sini juga mereka menemukan bangkai pesawat yang dulunya tenggelam di dasar laut. Karena situasi mereka sudah cukup aman, mereka pun menggunakan bangkai pesawat ini sebagai tempat untuk beristirahat. Di sini Julia mulai menceritakan kepada kedua anaknya bagaimana dirinya bertemu dengan Tom untuk pertama kalinya. Jadi waktu itu Julia diminta untuk menangani pasien yang terkena penyakit dekompresi setelah gagal menyelam. Pasien itu adalah Tom. Lalu setelah dirawat beberapa hari oleh Julia, Tom mulai jatuh cinta dengan Julia, sehingga jadilah Casey dan Ben. Di malam harinya saat semua sudah tidur, Casey tiba-tiba terbangun karena kepengen pipis. Casey lalu keluar dari pesawat untuk pipis di sana. Tapi tanpa dia sadari, ternyata pria itu baru saja tiba dan bersiap untuk menghabisi Casey. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Julia muncul dan langsung menikam pria itu sampai terkapar. Alhasil kini Julia pun lega karena sudah tidak ada lagi ancaman yang bisa membahayakan anaknya. Singkat cerita, di keesokan harinya, saat ketiganya hendak melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan mayat pria itu yang hancur berantakan. Dari situlah Julia sadar kalau masih ada ancaman yang jauh lebih menyeramkan dari pria tadi, yaitu binatang buas. Ketiganya lalu melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat yang diberikan Nuto. Demi melindungi kedua anaknya, ibu ini berusaha mengumpulkan barang rongsokan untuk membangun shelter sebagai tempat beristirahat. Setelah shelter jadi, Julia kemudian menyuntik Ben dengan vaksin. Karena sebelumnya Ben yang merasa sangat haus, meminum genangan air asin yang penuh dengan bangkai ikan. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, Julia tiba-tiba mendengar suara-suara aneh dari luar. Dia pun keluar dari shelter. Dan betapa kagetnya Julia ketika melihat ribuan kepiting Alaska muncul dari balik bukit. Julia pun langsung mengajak anaknya dan lari sekencang mungkin dari kejaran kepiting tersebut. Selama pelariannya, mereka melihat sebuah kapal barang besar, di mana ternyata ada beberapa orang yang masih selamat. Julia lalu meminta pertolongan kepada mereka. Namun mereka menolak dan malah mengunci diri di dalam kontainer. Alhasil, Julia, Casey, dan Ben pun memilih menaiki kontainer. Di saat itu juga, para kepiting menemukan lubang masuk ke dalam kontainer. Mereka pun mulai masuk dan memakan semua orang yang ada di dalamnya. Sementara itu, Julia tiba-tiba pingsan akibat gigitan kepiting. Singkat cerita, di keesokan harinya, Julia terbangun. Dia mendapati Ben dan Casey sudah tidak ada. Gak cuma itu saja, angin kencang juga mulai melanda wilayah tersebut, yang menandakan kalau kutub akan kembali ke semula. Julia akhirnya bertemu lagi dengan Casey dan Ben. Ketiganya lalu masuk ke dalam kontainer untuk mengambil senapan dan beberapa perlengkapan. Selagi menunggu angin kencang mereda, Julia membakar luka di kakinya dengan bubuk mesiu. Setelah angin menghilang, ketiganya lalu menghubungi Nuto melalui telepon satelit milik salah satu mayat. Nuto memberitahu Julia kalau perkiraannya tentang kembalinya air laut itu salah, di mana laut bakal kembali ke semula pada hari ini, tepatnya 3 jam lagi. Untuk mengetahui lokasinya, Nuto pun menembakkan flare gun yang kemudian dilihat oleh Ben serta Julia. Tanpa berpikir panjang, ketiganya pun segera pergi ke Nuto yang jaraknya lumayan jauh.
Meskipun begitu, ketiganya terus berjalan sampai tibalah mereka di ngarai yang penuh dengan bebatuan karang. Ketika mereka hampir keluar dari ngarai tersebut, tiba-tiba terjadilah longsor batu yang membuat Casey serta Ben terpisah dengan Julia. Mengingat waktu tinggal 1 jam lagi sebelum air laut datang, Julia pun meminta Casey untuk membawa Ben ke Nuto secepat mungkin. Namun sebelum pergi, Casey dan Ben memberitahukan Julia bahwa mereka sangat menyayanginya. Keduanya kemudian berlari ke kapal selam kecil milik Nuto. Sesampainya di sana, Casey mendapati kalau Nuto sedang sekarat akibat serangan kepiting. Sadar kalau dirinya akan meninggal, Nuto pun menyarankan Casey untuk menjemput kembali Julia. Casey pun berlari kembali ke ngarai itu untuk menolong ibunya. Sementara Julia yang sudah putus asa dikejutkan dengan munculnya puluhan kepiting. Sebagai wujud perlawanan terakhirnya, Julia pun menembaki kepiting-kepiting itu dengan senapannya. Namun karena terlalu banyak, Julia pun kehabisan peluru. Ketika Julia sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba saja Casey muncul dari balik longsor. Casey lalu mengeluarkan semua tenaganya untuk menarik ibunya itu. Setelah berhasil, keduanya segera berlari ke kapal selam sambil dikejar oleh ribuan kepiting Alaska. Julia, Casey, dan Ben kemudian naik ke atas kapal sehingga para kepiting tersebut tidak bisa menggapai mereka. Setelah ketiganya memasuki kapal, mereka dikejutkan dengan datangnya mega tsunami yang baru balik dari kutub utara. Tsunami itu lalu menghantam kapal selam yang membuat Julia, Casey, dan Ben terguncang cukup hebat. Dalam posisi ini, Julia mulai teringat kenangannya bersama Tom, sebelum akhirnya dia pingsan. Beberapa saat kemudian, ketiganya kemudian tersadar dari pingsannya dan mendapati kalau kapal selam telah berhenti berguncang. Mereka kemudian keluar dari kapal selam itu dan menemukan diri mereka berada di pantai dekat kota besar yang terperangkap. Nah guys, begitulah alur dari kisah film ini. Saksikan terus ya film selanjutnya.